Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo, selamat sore Bapak Ibu guru semuanya di seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa membersamai saya dalam acara live IG Ngopi Ngobrol Bintang bareng Bu Nunu dengan edisi yang sangat spesial sore hari ini, karena saya hari ini akan ditemani oleh satu orang kepala BGP Provinsi Lampung dan satu orang SES Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan seleksi ASN P3K. Sebelum mulai, seperti biasa, saya ingin berbagi pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa semua cakepnya ya. Iya. Sore hari di Lembah Batu. Cakep. Menikmati pisang dan kopi robusta. Cakep. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru. Cakep. Semoga selalu semangat dan bergembira. Cakep. Makasih semuanya. Jumpa lagi di sesi ngopi spesial live dari Kota Bandar Lampung, di mana nanti kita akan membahas capaian kebijakan Merdeka Belajar di Provinsi Lampung dan juga persiapan seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Yang mana ini tentu sudah banyak ditunggu oleh Bapak Ibu guru semuanya. Kali ini, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di pembukaan, saya live dari Lembah Batu. Saya live dari Lembah Batu Heritage, Kota Bandar Lampung. Sebuah rumah makan berkonsep alam yang berada di tepi antara lembah-lembah hijau yang indah dan unik. Makanya dinamakan Lembah Batu ya. Karena di restoran ini terdapat beberapa antologi fosil yang berada di beberapa area resto. Jadi ini benar-benar heritage atau warisan budaya. Sambil santai bersama, serasa kita pergi ke museum. Dan saya bukan hanya jalan-jalan dan makan di sini ya, karena seharian ini sejak kemarin saya sudah melakukan aktivitas yang luar biasa banyak. Jadi ada ketemu dengan guru penggerak, ada ketemu dengan kepala sekolah, dan masih banyak aktivitas. Saya juga sudah mengunjungi salah satu sekolah di Pasawaran. Ini masuk dalam kunjungan kerja bersamaan dengan rapat pimpinan Dijen GTK yang menghadirkan seluruh kepala UPT di seluruh Indonesia yang semua berkumpul di Provinsi Lampung. Jadi sebagaimana tadi pada kesempatan ini saya akan membagikan capaian Merdeka Belajar khusus Provinsi Lampung dalam rangka 10 tahun Presiden Joko Widodo dan 5 tahun selama Mas Menteri menjadi menteri kita bersama. Jadi saya kemarin juga sudah berkunjung ke sekolah, sudah bertemu dengan kepala sekolah se-Lampung Utara dan juga guru penggerak se-Provinsi Lampung. Di sela-sela agenda yang padat, saya selalu merasa gembira dan kembali bersemangat ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru yang hebat luar biasa. Nah, tentu ada yang beda ya dengan kostum yang saya pakai hari ini dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya saya selalu pakai kaos Merdeka Belajar, hari ini sangat spesial karena hari ini saya mengenakan baju tapis, baju adat Lampung atau kainnya berasal dari Lampung. Jadi ini yang saya pakai ini adalah tapis Lampung warna hijau yang secara khusus dan spesial diberikan salah satu guru penggerak yang hadir di acara temu bersama 800 guru penggerak di Provinsi Lampung kemarin. Terima kasih ya Bu yang sudah dengan ikhlas memberikan baju ini dan saya pakai, dan bajunya cakep, cocok sekali dengan saya. Jadi terima kasih sekali lagi, dan Bapak Ibu, saya sebelum menghadirkan Bu Kepala, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Boleh menuliskan biasa dari mana saja berada, Bandar Lampung. Terima kasih sudah hadir, Wonogiri, Konawe, Bandung, Bandung Barat, Karanganyar, Solo, juga Wonogiri, Sukoharjo, Pacitan, kemudian dari Aceh juga sudah hadir. Dan silakan yang belum menulis kotanya, silakan ditulis ya. Saya akan mengundang Bapak Ibu semua dan menyebutkan kota Bapak Ibu berasal. Nah, kali ini saya juga ditemani satu komunitas pencinta kopi di Lampung, sama dengan saya ya. Cuma saya nggak punya komunitas. Di sini ada komunitas pecinta kopi yang namanya Amnesty Kopi. Boleh ditunjukkan
boleh melambaikan tangan. Amnesty Kopi, dan juga di belakang itu adalah kepala-kepala, para kepala dari seluruh Indonesia yang ikut bergabung menyaksikan live IG saya hari ini. Dan di sebelah sana juga nih Bapak Ibu boleh sapa, lambaikan tangan semua. Nah, ini yang dibalik sukses live IG Ngopi bareng Bu Nunu di setiap kesempatan. Nah, sore ini selain saya ditemani komunitas pecinta kopi di Lampung, Amnesty Kopi, yang sekarang sedang meracik kopi untuk saya dan semua yang hadir di sini. Mereka biasa diundang ke rumah-rumah ya, dan kemudian barista-barista yang terkenal luar biasa ini, mereka yang berkualitas dalam meracik kopi dan sering ada dalam event-event seperti Lampung Coffee Festival atau Lakofest tahun 2016. Jadi kalau mau Anda pengen undang barista, silakan undang Amnesty Kopi, pasti dijamin oke, karena kopinya sudah saya tes, hasilnya luar biasa enak. Ini kopi yang sekarang saya minum ini racikan teman-teman adik-adik barista itu adalah kopi merah atau kopi petik merah, adalah andalan para petani kopi di Lampung Barat. Jadi kalau saya sudah sampaikan boleh diundang karena memang rasanya dijamin maknyus kopinya. Saya mau coba lagi ya supaya Bapak Ibu juga pengen merasakan kopi merah dari Lampung ya. Kopinya memang luar biasa, memiliki aroma yang lembut dan harum, cita rasanya yang ringan dan sangat pas untuk dinikmati sore hari seperti hari ini, sore hari yang sejuk. Setelah lelah kita bekerja seharian, maka semuanya hilang setelah kita menikmati secangkir kopi. Nah, baik, sekarang kita sudah masuk ke acara yang kita tunggu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Saat ini sudah ada 2.300 lebih guru, Bapak Ibu guru yang menemani saya di acara live ngopi sore hari ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu Kepala Balai Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia yang sudah ikut bergabung join dalam live IG ini di Aceh sampai Papua, dan yang juga hadir di sini menemani saya. Dan untuk tidak berlama-lama, saya akan undang Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung, Ibu Tanti. Hai, apa kabar Ibu? Ibu pakai tapis juga? Pakai tapis Ibu ini. Juga, Bu. Hasil gimana? Karya guru penggerak luar biasa. Karya guru penggerak juga. Iya, Bu. Oh, kita terima kasih sama kita Bu ya. Oh ya, tapi modelnya beda, Beda ya Bu. Iya. Luar biasa. Kita minta maaf dulu ya Bu ya, Iya. kepada para Bapak Ibu guru yang sudah menanti kami, karena kita tadi ada terlambat 10 menit. Iya. Nanti kita ganti 10 menitnya ya Bu, Iya, iya, karena Ibu. kita baru Siap. ketemu Gubernur Provinsi Lampung untuk mengadvokasi dan memberikan apresiasi capaian Merdeka Belajar di Provinsi Lampung. Nah Bu, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang tadi saya sebut Bu Tanti ya. Bu Tanti ini adalah Kepala BGP Provinsi Lampung. Selamat sore ya Bu ya. Ya, sore Ibu. Dan dia itu disebut ibunya para GTK selampung. Ada yang memanggilnya emak. Emak ada. Apalagi Ibu, mama, iya, emak. Jadi lengkap. Jadi waktu kemarin ketemu dengan 800 guru penggerak itu, panggilannya macam-macam. Emak, mama, ibu, macam-macam gitu ya. Betul Bu. Itu representasi ibunya para GTK Selampung. Iya. Terima kasih ya Bu. Terima sudah kasih sama-sama Ibu. menyambut saya dan mengajak saya mengunjungi beberapa sekolah dan juga mempertemukan saya dengan para guru penggerak. Alhamdulillah. Nah Ibu, karena saya sudah melihat sendiri ya banyak sekali hal positif yang terjadi di Lampung. Iya. Apa saja sih capaian yang sudah didapatkan BGP Provinsi Lampung untuk Merdeka Belajar? Oke. Baik Ibu Dirjen, terima kasih izin. Jadi beberapa capaian penting yang telah dicapai dalam mendukung program prioritas Ditjen GTK Kemendikbudristek bahwa sepanjang tahun 2021 sampai 2023 sudah ada 5.742 pengangkatan ASN P3K ya, Ibu, guru di Lampung luar biasa Bu. Terima kasih ya. Ya Bu. Kemudian guru penggerak di Lampung itu ada 2.865 guru. Sudah banyak Alhamdulillah. Dan di calon guru penggerak ada 2.912 di angkatan 10 dan angkatan 11.
Di antaranya ada GP dan CGP juga yang memang telah diangkat menjadi kepala sekolah. Sudah banyak, Bu? Sudah, Bu. Alhamdulillah 289. Oh, sudah banyak ya. Iya. Jadi setara ya di provinsi-provinsi yang kemarin saya kunjungi. Iya, juga Ibu, terima kasih. Dan juga yang menjadi pengawas sekolah ada sekitar 28 sudah ada dari juga. guru penggerak. Ya, jadi terima kasih. Dan untuk PPG jumlah peserta mahasiswa bagi calon guru atau prajabatan di tahun 2022 sampai 2023 itu ada 1995 piloting ya Bu. Ya, yang lulus ini Bu, yang lulus menjadi ASN P3K masih prajabatan ada 315. Sedangkan yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik hingga tahun 2023 itu di Provinsi Lampung mencapai 41.888. Luar biasa Ibu. Terima kasih untuk kalau yang kurikulum merdeka sudah berapa sekolah? Ya, ada untuk kurikulum merdeka di Provinsi Lampung itu ada sekitar 9.866 yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Hampir itu berapa persen ya Bu? Udah mau 100%? Iya, sudah hampir 100%. Alhamdulillah. Ya, bersyukur. Berkat arahan dari Ibu. Iya. Dan yang menggembirakan Ibu, terima kasih untuk piloting PPG bagi guru tertentu di tahap pertama ini kita sudah ada 803. 803 ikut piloting PPG. Iya, dan semoga kita berharap ya Ibu, mohon doanya juga untuk semuanya untuk lulus, dan untuk tahap kedua kita masih dalam proses. Tapi ada juga ya? Ada Ibu, itu juga luar biasa di tahap kedua ini. Tapi belum tahu ya, belum tahu. Iya, masih dalam proses. Luar biasa sekali Bu Tanti, terima kasih ya atas nama Dirjen GTK karena Bu Tanti sangat kerja keras sehingga capaian Merdeka Belajar di Lampung patut sekali kita apresiasi, dan capaian di Provinsi Lampung penting sekali ya, karena Lampung itu kan deket-deket ya dengan Jakarta gitu ya. Dan ini sangat penting untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung. Betul sekali, jadi saya sangat terima kasih. Tentu ya karena BGP itu umurnya belum lama, baru 2 tahun. 2 tahun. Tentu banyak tantangan ya. Kira-kira apa sih Bu tantangan utama untuk mencapai Merdeka Belajar dan nanti akhirnya itu memajukan pendidikan di Provinsi Lampung? Iya Ibu izin. Jadi karena masih bayi ya 2 tahun, yang utama mungkin dari internal itu terbatasnya SDM kami, ya. Dan itu menjadi terbatas tapi menjadi satu tantangan untuk saya bagaimana memanfaatkan aset yang ada untuk mensukseskan transformasi program Merdeka Belajar ini. Itu kemudian juga bagaimana kami terus mengadvokasi stakeholder yang ada di Provinsi Lampung untuk bersama bergerak untuk Merdeka Belajar ini Ibu. Itu strateginya apa Bu selain itu? Kalau dengan Dinas Pendidikan yang sangat kompleks ya, Lampung ini kan kayak melting pot, semua suku ada. Kira-kira apa strategi yang Ibu gunakan ya untuk bisa mengajak semuanya itu ikut mendukung Merdeka Belajar ini? Iya. Nah, selain juga penguatan dari dalam SDM, juga kami sampaikan bahwa kita semua ini adalah wajah dari Kemendikbud. Jadi teman-teman semua sampaikan segala sesuatu tentang Kemendikbud itu, bahwa program ini harus kita lakukan bersama dengan stakeholder yang ada. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 tahun ini sudah kekuatan dari stakeholder bersama BGP sudah alhamdulillah Ibu. Iya. Terima kasih sekali loh Bu Tanti. Tentu kalau kita mau ngobrol untuk capaian di Provinsi Lampung pasti sangat lama ya, karena saya sendiri melihat begitu antusias dan semangatnya para guru. Alhamdulillah. 2 jam, 3 jam waktu kita ketemu nggak cukup ya, 800 ya Bu. Jadi kayak ingin waktu lebih lama untuk bertemu dengan mereka. Dan juga tentu sangat ingin lebih banyak mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tanti sebagai Kepala BGP Lampung dalam melakukan banyak strategi agar Merdeka Belajar bisa terimplementasi dengan baik seperti sekarang ini. Saya sangat senang Bu, bangga ya, apresiasi yang tinggi dari saya untuk Ibu sebagai kepala dan tentu semua jajaran. Tanpa didukung semua keluarga besar BGP Lampung, nggak akan mungkin capaian itu bisa tercapai. Betul sekali. Salam buat mereka semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih. Makasih sudah menjadi tamu saya. Terima kasih Bu Tanti sudah menjadi tamu kehormatan di Ngopi saya sore hari ini. Langsung dari restoran Lembah Batu. Wah, Lembah Batu tuh banyak sekali batu-batu di bawah sana ya, sesuai dengan namanya. Nah kali ini
Sekali lagi saya menyapa kembali kepada Bapak Ibu guru, 2.700 guru yang sudah bergabung bersama saya dalam live ngopi sore hari ini. Dan saya juga berterima kasih respon Bapak Ibu terhadap video yang baru saja saya posting ya beberapa hari yang lalu. Sudah hampir 23.000 lebih yang menyukai dan membagikan lebih dari 3.000. Saya sangat berharap jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari live IG saya sebelumnya, Bapak Ibu bisa memutar kembali video itu yang sengaja saya buat untuk Bapak Ibu agar tidak perlu lagi bertanya kemana-mana, langsung dapat jawaban dari saya. Video itu dibuat juga atas pertanyaan yang masih muncul di kolom komentar postingan saya setelah saya live video kemarin. Gitu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan boleh dituliskan lagi, dan jika itu belum terjawab, kami akan kurasi kembali dan akan kita usahakan jawab untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita sampai di topik kedua hari ini. Terima kasih kembali kepada 2.900 Bapak Ibu guru yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat terus dan semangat untuk terus menunggu informasi penting yang saya sampaikan bersama Pak Ses. Nah Bapak Ibu, sekarang salah satu program prioritas yang sedang kita jalankan saat ini adalah seleksi ASN P3K. Yang pernah saya sampaikan di awal tahun ini terkait dengan seleksi ASN P3K guru yang akan digelar di tahun 2024 ini. Saat ini kita sudah mendapatkan Capmen tentang seleksi ASN P3K yang sudah terbit. Dan sudah banyak pertanyaan Capmen Pan RBRI nomor 348 tahun 2024 tentang seleksi ASN P3K bagi GF guru. Karena banyak sekali pertanyaan dan memang Capmen itu sedianya akan disosialisasikan oleh Kemenpan. Namun kami merasa perlu untuk memprolog terlebih dahulu informasi terkait dengan seleksi ASN P3K. Nah, personal in charge atau tokoh yang ada di balik sukses seleksi ASN P3K di Dijen GTK adalah Pak Sekretaris Dijen GTK, Pak Temu Ismail, yang akan datang bersama saya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Halo Pak Ses, apa kabar? Oh Pak Ses keren sekali hari ini. Assalamualaikum Bu Dijen, selamat sore. Silakan duduk. Pak Ses mau kopi juga? Mau, Bu Dijen. Pak Ses juga hobi kopi toh? Wah pasti. Oh iya. Yep. Saya cicipin dulu Pak Ses, tapi kopinya Pak Ses belum ada. Boleh di ini saja Bu Dijen, masih kosong, boleh dikirim kopinya Pak Ses sambil menunggu. Nah Pak Ses sambil menunggu kopi Pak Ses datang. Yeah. Hari ini kita akan bahas terkait dengan seleksi ASN P3K guru tahun 2024. Yang mana tanggal 19 Agustus 2024, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sudah rilis keputusan Menteri Pan RB nomor 348 ya Pak Ses. Betul, yeah. Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Ini tentu adalah kabar gembira bagi kita semua, terutama Bapak Ibu guru yang sudah tidak sabar menunggu penyelenggaraan seleksi ASN P3K tahun 2024. Tentuan kebijakan ini menjadi penentu awal penyelenggaraan, walaupun belum ada ketentuan teknis lebih lanjut. Seperti jadwal penyelenggaraannya kapan, kita masih menunggu ya. Betul. Gitu kan ya Pak Ses? Betul. Ya. Jadi gimana Pak Ses, tanggapan Pak Ses terkait dengan hal ini? Baik Bu Dijen, jadi betul Bu Dijen bahwa semua yang terlaksana saat ini merupakan hasil kerja kita semua. Ya. Sejak awal tahun berkoordinasi secara intensif dengan pihak Kemenpan PRB dan juga PN, tentunya juga dengan Pemda, Dinas Kabupaten Kota Provinsi. Nah perlu kami sampaikan Bu Dijen terkait dengan pengangkatan ASN P3K. Ini salah satu capaian hebat dari Dijen GTK Kemendikbudristek, karena sepanjang tahun 2001 hingga tahun 2003 itu sudah 774.999 yang satu udah 75.000 ya. Hampir ya betul. Sudah diangkat menjadi guru ASN P3K. Tentunya hal ini merupakan prestasi yang sangat baik. Padahal di tahun 2021, Bu Dijen, sebelum pengangkatan ASN P3K guru, itu jumlah guru ASN di Indonesia hanya di angka 1,2 juta. Ini capaian besar bagi Kemendikbudristek dan
kita tentunya di Ditjen GTK karena hanya dalam periode 3 tahun jumlah ASN guru meningkat sebanyak hampir kurang lebih 61%. Wow, luar biasa ya Pak. Nah, Jadi tentunya nambah. kita boleh bangga ini Bu Ditjen tentu, karena ya. hasil usaha keras kita bersama, hasil dari kolaborasi dari semua instansi lembaga pemerintahan. Ya, tentu kita berterima kasih pada Mas Menteri ya yang sudah meluncurkan program 1 juta honor menjadi ASN, dan jika tidak ada hambatan yang berarti tahun ini akan mencapai angka 950-an ribu ya Pak, karena tahun ini kita punya formasi cukup besar gitu ya, 175 ribuan lebih, sehingga harapannya angka 1 juta itu sudah di depan mata. Nah Pak Ses yakin ya bahwa guru masih banyak yang bingung nih. Pasti. Ya, dengan munculnya menunggu-nunggu Bu. Iya, dengan munculnya Kepmenpan tadi masih banyak yang bingung. Betul. Bahkan mereka membaca sendiri masih banyak multi tafsir atau interpretasi yang berbeda terkait dengan Kepmen tersebut. Dan ternyata Pak Ses sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul di kolom komen IG saya maupun di WA. Di WA saya juga sudah banyak sekali. Nah, supaya lebih gampang menjawab semua pertanyaan dan dapat didengarkan oleh guru-guru yang lain yang juga punya pertanyaan yang sama, maka mari kita jawab sama-sama Pak Ses. Ada pertanyaan ini dari Anida Suci. Apakah guru P1 tetap akan menjadi prioritas pada ASN P3K tahun 2020? Masih enggak Pak Ses? Baik, gini dan sebetulnya untuk sosialisasi Kepmenpan RB itu kan nanti akan disosialisasikan oleh pihak Kepmenpan RB. Tentunya bersama kita di Kemendikbudristek dan juga BKN. Tapi ini bukan tidak mendahului, tapi perlu kita sampaikan awal dulu kepada Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini menunggu. Jadi sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 348/2024 kriteria terkait dengan pelamar seleksi ASN guru tahun 2024 itu yang pertama pelamar prioritas P1 tetap prioritas ya. Tetap prioritas. Yang kedua guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Yang ketiga itu guru ASN di instansi daerah. Yang keempat lulusan PPG yang database-nya pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Nah tentunya guru prioritas yang selama ini yang hasil seleksi tahun 2021 masih sama. Masih disebut dengan prioritas itu P1 itu masih sama. Ya, sesuai dengan Kepmenpan yang 348 tahun 2024. Dan ini merupakan hasil yang dulu tahun 2001 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K CF Guru yang periode sebelumnya. Berarti ini termasuk kategori yang P1 prioritas. Ya, jadi Bapak Ibu sudah terjawab ya pertanyaannya. Bahkan waktu kemarin audiensi di Gedung D sudah saya sampaikan juga bahwa kita tetap memperjuangkan P1 tetap menjadi prioritas, dan alhamdulillah apa yang diperjuangkan bersama itu ada diakomodasi di dalam Kepmenpan tersebut bahwa P1 tetap prioritas. Nah, ini pertanyaan lagi nih Pak Ses. Jadi Bapak Ibu yang P1 tenang ya. Jadi P1 tetap prioritas. Semangat. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ses dari Marapurba_Hasibuan. Pertanyaannya, Bapak Ibu izin saya bertanya terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru tahun 2024. Terkait kriteria pelamar yang dijelaskan pada poin D. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data lulusan PPG Kemendikbudristek. Apakah hanya lulusan PPG prajabatan saja atau PPG dalam jabatan yang sedang mengajar di sekolah swasta bisa juga melamar? Itu pertanyaan yang bagus ya Pak Ses. Barangkali nanti akan dijawab Pak Ses nih supaya yang lain juga bisa mendengarkan. Tapi sebelum menjawab ini perlu dicoba dulu. Kopi Pak. dari kelompok Amnesty Kopi ini di Lampung. Pak Ses ya. Bapak Ibu silakan ngopi dulu sambil menunggu jawaban saya. Terima kasih. Mantap. Ya. Gimana Pak Ses? Terima kasih Bu Ditjen. Ini masih pertanyaan ada 3.500 guru yang sekarang gabung Pak Ses. Ya. Benar-benar ini. Memang informasi yang ditunggu-tunggu ini. Semoga awal dari informasi terkait dengan Kepmenpan RB yang terkait dengan seleksi tahun 2024 bisa tersampaikan mungkin lebih awal. Baik, dari pertanyaan tadi, dari siapa tadi Mas? Coba.
Pertanyaan dari Pak Marapurba Ya, Pak Hasibuan. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan baik sekali. Ya. Ya, jawabannya coba. Jawabannya coba. Terima kasih. Jawabannya. Ya. Sesuai dengan pengaturan yang ada di Kemenpan RB terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah tahun 2024, pelamar dari sekolah swasta yang dapat melamar hanyalah pelamar prioritas yang P1, yang tadi masuk di kriteria yang pertama, yang telah lulus seleksi tahun 2021 yang sudah lulus passing grade. Itu pun dengan persetujuan dari ketua yayasan seandainya yang bersangkutan memang ada di sekolah swasta. Dan apabila guru tersebut tentunya juga masih aktif berizin, masih aktif mengajar. Nah, hal ini mempertimbangkan banyaknya keluhan dari yayasan yang selama ini telah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan yang kehilangan guru-guru yang terbaiknya setelah mengikuti seleksi SNP3K terus ditempatkan di sekolah negeri. Nah, tentunya ini juga mengganggu kaitan dengan proses pembelajaran pengajaran yang ada di satuan pendidikan sekolah swasta. Nah, tentunya di poin tersebut dimaksudkan bahwa lulusan PPG bagi calon guru atau yang prajabatan untuk yang di kriteria tersebut itu yang memang dibolehkan untuk mendaftar di tahun 2024. Ya, terima kasih Pak Ses. Jadi Bapak Ibu yang tadi dimaksud Pak Ses yang disebut dengan PPG itu adalah PPG prajabatan ya, yang lulus PPG prajabatan dan belum terdata di Dapodi, tetapi terdaftar di data pangkalan data PPG prajabatan, lulusan PPG prajabatan. Sedangkan yang dalam jabatan itu masuknya yang tadi poin-poin di atasnya ya, guru-guru yang masuk guru yang terdaftar di Dapodi. Ini ada lagi pertanyaan dari Nida _Afifa, Ibu Nida. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau izin Bu Dirjen, saya guru SMP swasta peserta P3K 2023 dengan kategori P. Mohon kejelasan untuk kami guru SMP bidang studi bahasa Indonesia. Apakah tahun ini ada penempatan Bu? Terus alur yang harus kami lalui untuk tahun ini seperti apa? Dan sertifikat yang kami terima setelah tes apakah bisa difungsikan? Terima kasih Bu Dirjen, semoga sehat selalu. Ini yang terkait dengan tahun 2023 P tersebut. Iya, betul. Jadi saya langsung jawab dulu terkait dengan pertanyaan Ibu Nida ini. Prinsipnya kami telah mendorong Pemda untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk seluruh mapel hingga guru-guru non ASN yang dapat melamar dan bersaing mendapatkan formasi semuanya. Apabila formasi melebihi jumlah guru non ASN, tentu tidak ada persaingan. Semuanya lulus karena memang tidak ada passing grade bagi yang tadi saya sebutkan, hanya perankingan. Jadi kalau di dalam Kemenpan disebut yang diterima adalah yang terbaik, jadi ranking. Bagi yang tidak diterima itu disebutnya tidak lolos gitu ya Bapak Ibu. Nah, sertifikat pendidik yang diakui adalah sertifikat yang diperoleh sebelum waktu pendaftaran seleksi. Karena itu kan ada cut off-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam proses ini dapat sertifikat yaitu nanti pada seleksi berikutnya. Jadi yang diakui adalah yang diperoleh sebelum pendaftaran seleksi. Terkait dengan tunjangan profesi, tentu linearitas sudah dipertimbangkan oleh Kemendikbudristek pada saat pengangkatan, sehingga seharusnya tidak ada kendala dalam pembayaran TPG-nya. Jadi ini luar biasa sekali nih pada saat bahas SNP3 pasti ramai Pak Ses. Iya ini Bu. Di sini sudah hampir 4.000 loh guru yang bergabung ya. Saya berterima kasih sekali pada Bapak Ibu yang sudah ikut mendengarkan acara ngopi kita sore hari ini. Pak Ses, ada poin penting lain yang harus diinfokan dari Kemenpan tersebut yang mungkin tadi untuk informasi kepada Bapak Ibu guru. Mungkin silakan. Baik, iya. Kami sampaikan lagi Bu Dirjen bahwa sebetulnya untuk yang Kemenpan kan memang harusnya dari Kemenpan RB yang memberikan sosialisasi. Tapi tidak salahnya kita sebagai instansi pembina juga memberikan karena sudah banyak yang tanya, memberikan informasi awal lah kita seperti itu. Jadi banyak yang tanya. Banyak sebenarnya beberapa hal yang bisa disampaikan.
Berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya, dengan adanya pelaksanaan seleksi kompetensi teknis Masih tambahan. ada nggak tahun ini SKTT? Sudah tidak ada, Bu Dirjen. Oh, nggak ada. Tidak ada. Nah, pada tahun ini tidak ada lagi terkait dengan SKTT. Selain itu juga ada penambahan kategori pelamar yang tidak ada pada seleksi sebelumnya, yakni terkait dengan pendataan non ASN di BKN. Namun pada prinsipnya status guru tetap berdasarkan Dapodik. Jadi selain berdasarkan data dari BKN, juga berdasarkan dari data Dapodik, karena dimungkinkan pendataan yang sudah dilakukan di BKN juga mungkin sudah ada yang pindah tugas, ada yang meninggal sebagainya, sehingga ada dua data yang perlu kita cross check-kan. Di lain juga data yang lulusan PPG Prajabatan. Nah, kami sampaikan Bu Dirjen di pasal 29 Kemenpan tersebut bahwa terkait guru yang terdaftar di BKN maupun di Dapodik akan lebih diutamakan ketimbang guru non ASN yang terdaftar di Dapodik saja. Jadi ini Bu Dirjen cross check ya, keduanya betul. Diutamakan, tapi tetap saja Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kalau kemarin sempat ada isu hanya yang ada di BKN saja. Sekarang ya, di dalam Kemenpan itu sudah diakomodir guru yang terdaftar di Dapodik seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Gitu ya. Betul. Terima kasih Pak Ses, penjelasan yang sangat bagus untuk bisa menjawab banyak penasaranan Bapak Ibu guru. Jadi itu kurang lebih ya perbedaan seleksi ASN-P3K tahun sebelumnya dengan saat ini. Nah, kita akan lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan dari yang sudah masuk, yang kita kurasi bersama. Ini ada pertanyaan dari Bapak Musdali Pak Aidan Dila, Pak Musda. Ya, pertanyaannya bagaimana solusinya P3K yang serdik tapi gak ada jam mengajar yang linear? Seperti apa itu Pak? Oh ya, saya jawab aja deh ini. Karena dia tanya langsung ke saya. Tentu ada kebijakan dari Kemendikbudristek mengingat penempatan berdasarkan rekomendasi Kemendikbudristek. Sehingga seharusnya Ibu atau Bapak tidak perlu khawatir, seharusnya tidak ada kendala dalam pembayaran TPG-nya. Namun perlu juga Ibu berkoordinasi atau Bapak dengan kasus yang sama, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, yang mana ini dimaksudkan agar beban kerja Ibu dan Bapak dapat terpenuhi sehingga pembayaran TPG-nya dapat dirasakan. Kurang lebih seperti itu. Betul. Baik, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, terima kasih yang masih bersabar menemani kami di sore hari ini. Tadi ada terlambat 10 menit, nanti akan diganti 10 menit berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Yerusanit Bani. Bapak Yerusanit Bani, pertanyaannya, selamat pagi Ibu, maaf mengganggu. Tidak, kami sengaja adakan kegiatan ini untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Izin bertanya, saya P3K tahap pertama tahun 2021. Pada saat seleksi lalu, formasi saya sedikit sekali. Dan saya terpaksa harus memilih di tempat yang jauh dari keluarga. Ibu P3K katanya menurut informasi yang dia dengar, P3K tidak bisa pindahkan katanya itu. Secara pribadi saya taat pada aturan. Bagus sekali Bapak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kami bisa ikut seleksi lagi dengan memilih formasi di domisili tempat tinggal kami tanpa harus mengundurkan diri? Nah, gimana nih pertanyaannya? Jawabannya Mas Bu Dirjen ya. Jadi kaitan dengan formasi P3K yang sudah ditempatkan, yang sudah ditempatkan itu kan sudah tercatat ya sebagai ASN di BKN, sehingga tidak bisa Bu Dirjen mendaftar kembali. Gitu. Jadi kalau mau daftar harus mengundurkan diri. Iya. Jadi gitu Pak ya. Jadi Bapak tetap bisa daftar kembali, tapi ya ikut bersaing kembali dan belum tentu juga lolos, tapi harus mengundurkan diri karena tidak ada double data di pendataan BKN gitu ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Nania _C. Saya honor sejak 2010 Bu di sekolah negeri SD, di sekolah negeri SD dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Baik CPNS maupun P3K belum pernah ikut tes karena formasi nggak ada di SD untuk bahasa Inggris. CPNS pun adanya di kementerian. Semoga tahun ini ada kebijakan. Gimana Pak Ses?
Jadi begini Bu, di dalam kurikulum Merdeka saat ini bahwa di SD itu yang memang sudah mampu sesuai dengan kondisi yang ada boleh menerapkan guru bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris, sehingga kaitan dengan kualifikasi pendidikan bahasa Inggris ya itu linear dengan guru kelas. Oh, sekarang bahasa Inggris sudah linear ya? Linear dengan guru kelas sudah kita kelompokkan dalam perizinan yang Ibu keluarkan. Nah, jika tentunya dengan ini, dengan catatan Pemda itu mengusulkan informasinya Bu Dirjen. Guru kelas. Guru kelas, sehingga bagi Bapak Ibu guru yang berkualifikasi bahasa Inggris bisa mendaftar untuk dalam formasi guru kelas. Jadi Bu, sekarang ini kami sudah menyesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan. Beberapa mata pelajaran sudah linear untuk mengajar di guru kelas. SD, kalau dulu mungkin tahun itu belum ya, karena memang kurikulum yang saat itu tidak ada lagi mapel bahasa Inggris di SD. Nah, sejak kurikulum Merdeka ini ada mata pelajaran bahasa Inggris di SD, sehingga bahasa Inggris sudah linear dengan guru kelas. Jadi kalau Pemdanya buka, jadi bisa ya? Bisa mendaftar. Ibu bisa daftar nih untuk formasi guru kelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sudah hadir Kepmen yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan seleksi SMP 3K untuk JF Guru. Nah, hadirnya Kepmen ini tentu menjadi jawaban atas pertanyaan yang sudah Bapak Ibu menggantung di pikiran Bapak Ibu selama ini. Nah, sebagaimana tadi Pak Ases sudah sampaikan, dalam waktu dekat PAN-RB akan melakukan sosialisasi. Nah, kami mengambil inisiatif untuk mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan yang tertuang dalam Kepmen PAN tersebut, agar kita bisa, Bapak Ibu juga sudah mulai bisa mempelajari Kepmen itu seperti apa dan siap-siap kurang lebih akan bagaimana sih tahun depan, status saya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kami melihat sumber data kebutuhan guru di tiap daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sesuai dengan data tersebut untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru ASN P3K. Guru yang diangkat dari guru honor. Walau tentu kerja ini masih sangat panjang ya Pak Ses. Kita sudah berbagai cara Bu Dirjen. Sejak tahun 2021 ini terus kami lakukan, kita dorong Pemda untuk membuka informasi sebanyak-banyaknya. Inilah yang tengah kami upayakan, mengingat saat ini masih tercatat ada 575.000 lebih guru non-ASN di sekolah negeri dengan 79.300-annya mapel agama. Jadi kalau di mapel yang ada bukan agama itu sekitar 496.000 guru honor yang ada di sadik-sadik kita. Sehingga nanti tahun ini dengan jumlah formasi sekitar 175.000, nanti tepatnya akan diumumkan, itu tentu masih akan menyisakan guru-guru non-ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri. Nah, kami telah mencoba mengatasi berbagai tantangan. Nanti mungkin Pak Ses bisa menginfokan kira-kira apa saja sih tantangan yang dihadapi, upaya yang sudah kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut. Baik Bu Dirjen, jadi Bapak Ibu sekalian yang live saat ini kami sampaikan, kami di Dirjen GTK, kami di Dirjen sudah berbagai cara untuk bisa memenuhi formasi yang ada, koordinasi dengan Menpan RB. Sudah dari tahun-tahun kita melihat data antara penetapan formasi dari Menpan dengan apa yang diajukan oleh Pemda itu belum sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini menjadi tantangan besar kita Bu Dirjen terkait dengan ketersediaan formasi di daerah masing-masing tentunya, dengan berbagai tentunya latar belakang kondisi dari masing-masing pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Karena memang belanja pegawai itu rata-rata sudah di atas 30%, sehingga kekhawatiran dari Pemda tentunya dengan dana pegawai yang dari 30% akan berpengaruh terhadap kondisi rapotnya, kira-kira seperti itu. Nah, kita Bu Dirjen tidak memiliki kewenangan sebetulnya untuk bisa menetapkan, mengunci jumlah formasi akhir, karena memang itu adalah kewenangan dari Kemenpan RB. Karena masing-masing daerah tentunya punya pertimbangan terkait dengan pengusulan formasi yang ada. Nah, poin terpenting yang telah kami lakukan dengan memberikan rekomendasi kepada Kemenpan RB tentunya yang punya kewenangan
dan pemerintah daerah berdasarkan data kebutuhan guru di setiap daerah, bahkan setiap bidang mapelnya. Ya. Nah, pada seleksi tahun 2023, misalkan kami memberikan rekomendasi Kemenpan sejumlah 601.174 formasi guru ASN P3K. Namun dari Pemda total pengusulan formasi hanya di sekitar 296.102 orang, kurang dari 50%. Nah, di tahun 2024 ini kami juga beberapa kali melakukan koordinasi bersama-sama dengan Kemenpan RB, dengan BKN, melaksanakan advokasi ke Pemda untuk Pemda bisa betul-betul mengusulkan sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada. Tetapi dari formasi ASN P3K sebanyak 419.146 formasi yang kita rekomendasikan ke Kemenpan RB, kita sudah lakukan beberapa kali rakor, Bu Dijen, itu belum mencapai optimal sebagaimana yang kita harapkan. Jadi dari Pemda total saat ini kita dapatkan data kurang lebih hanya sekitar 175.627 orang usul formasi. Jadi sekitar baru 41% dari formasi yang kita coba rekomendasikan ke Kemenpan RB. Nah, tentunya ini menjadi permasalahan guru non-ASN yang memang pasti belum tuntas pada tahun ini dengan berbagai kriteria tadi yang kita sampaikan di depan. Ya. Yang berikutnya, kemudian tantangan yang berikutnya dari sisi linearitas bidang studi dari guru atau bidang mapelnya. Hal ini berkaitan dengan kondisi di mana guru saat ini aktif mengajar, masih banyak yang belum linear, Bu. Serumpun dengan bidang studi yang dibuka pada seleksi ASN P3K yang saat ini yang diusulkan oleh Pemda. Misalkan contoh formasi ASN P3K bagi guru PAUD di sekolah negeri itu sangat kecil daerah-daerah yang mengusulkan formasi. Padahal jumlah guru PAUD dan lulusan pendidikan PAUD cukup besar. Nah, hal ini juga berlaku untuk guru mata pelajaran yang spesifik lainnya. Contoh seperti bahasa Jepang, bahasa Arab, dan ada beberapa bidang yang lainnya. Nah, kami tengah mengupayakan regulasi agar ketentuan terkait dengan linearitas ini bisa terus lebih luas mencakup bidang atau mapelnya, memetakan rumpun bidang studi yang ada, Bu Dijen. Sehingga guru-guru dengan pendidikan rumpun tertentu dapat mengajar bidang studi rumpun tertentu atau satu rumpun. Sebagai contoh, kita sudah lakukan untuk guru PAUD. Mereka bisa saat ini mendaftar ke ASN P3K untuk guru kelas SD tapi di kelas jadi bisa rendah. Ya, guru PAUD sekarang udah linear untuk SD tapi di kelas rendah. Itu salah contoh yang kita coba carikan solusinya kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ses nih. Kita lanjut ya. Siap. Kebetulan kemarin ada yang bertanya saya lewat WA dan ada juga yang saya lihat di kolom komentar. Pertanyaannya adalah bagaimana bagi P1 yang sudah tidak bekerja lagi atau sudah tidak mengajar di sekolah satuan pendidikan yang semula pada saat guru tersebut mendaftar dan sudah diberhentikan karena alasan tertentu. Nah, bagaimana dengan surat izin yayasan ya? Jadi Bapak Ibu semuanya di diktum tersebut, di diktum ke-6 tertulis ya, kepala instansi yang dimaksud di sini adalah instansi garing lembaga garing yayasan. Betul. Nah, ini dimaksudkan untuk mengantisipasi bagi guru yang sudah tidak bekerja di sekolah atau sudah berhenti bekerja karena alasan tertentu. Izinnya bisa dari instansi, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu juga bisa melaporkan status P1-nya dan nanti insya Allah dari dinas akan memberikan izin jika sudah tidak punya satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu jika P1 aktif di sekolah negeri maka bisa daftar tanpa dokumen izin. Jadi kalau P1-nya ya ingat ya, P1 dan sekarang masih aktif mengajar di sekolah negeri tidak perlu izin. Kemudian bagi yang masih aktif pada sekolah swasta statusnya P1 maka bisa daftar dengan ketentuan wajib unggah izin dari yayasan. Yang ketiga, bagi P1 yang tidak aktif dimanapun karena telah berhenti bekerja sebagai guru karena alasan berbagai macam, maka dapat mendaftar. Masih dianggap P1-nya masih diakui,
tetapi wajib unggah surat izin dari Dinas Pendidikan sesuai dengan lokasi formasinya, gitu ya, itu jawabannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir terkait dengan, oh saya sudah nggak bekerja nih Bu, udah di PHK, saya gimana dong izinnya, nggak punya lagi yayasan, gitu jangan khawatir. Nah ini salah satu salah satu solusi yang mungkin ada informasi bahwa dengan penempatan guru SMP3 di sekolah negeri, terus ada guru honorer di sana yang dikeluarkan. Nah itu berarti masih punya kesempatan saat itu bisa daftar. Iya, jadi ini kita masih banyak pertanyaan Pak Jije, Pak Ses, kita jawabnya dengan cepat ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Arianing Tia Ayu ya. Pertanyaannya, semoga kami guru swasta juga berkesempatan untuk tes, khususnya yang sudah PPG. Jadi Bapak Ibu, untuk seleksi P3K JF Guru tahun 2024 ini tidak membuka untuk pelamar dari sekolah swasta, kecuali bagi pelamar prioritas yang berasal dari sekolah swasta namun dipersyaratkan memiliki surat izin yayasan. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Lalu ada juga yang bertanya langsung, WA saya juga nih Pak, selain yang tadi saya sebut. Terkait dengan Kepmen ini, tertulis hanya dapat melamar di tempat instansi saat hanya dapat melamar di tempat kerja saat mendaftar. Jika P3K guru, apa berarti hanya bisa mendaftar di sekolah negeri atau tempat bekerja? Jadi ini Bapak Ibu, karena WA-nya ke saya langsung jawab. Instansi pemerintah yang dimaksud di sini adalah Pemdanya. Jadi guru non ASN DKI melamarnya di DKI. Guru dari Solo melamarnya di Solo, Karanganyar melamar di Karanganyar. Nah untuk guru formasi dinas pendidikan seperti jadi yang ininya sebenarnya nggak berubah dari tahun sebelumnya. Jadi melamarnya tuh di instansi tempat dia berada. Kalau guru SD SMP di kabupaten kota, SMA SMK SLB di provinsi. Dan tidak bisa melamar di provinsi lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Boleh saya bantu Bu Dijen? Ini banyak pertanyaan ini Bu Dijen. Lanjut pertanyaan yang berikutnya ini banyak banget. Dari Nini_NGR 04. Ini pertanyaannya Bu Dijen. Bertanya Bu, Pak, bagaimana nasib retaker gelombang 1 2023 di pembukaan P3K ini Bu? Apakah bisa ikut P3K Bu? Ya. Nah, Bapak Ibu Dijen. Ya, selama sudah lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik ya dapat mendaftar. Mau retaker berapapun, yang penting syaratnya adalah punya sertif. Nah, yang ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rike Antoni dan Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan nih. Pak Ses dan Bu Dirjen, kapan dibuka? Kapan Pak Ses? Ini tentunya kita menunggu jadwal dari BKN yang memang punya kewenangan untuk mengeluarkan jadwal untuk seleksi. Ya, jadi Bapak Ibu memantau terus ya laman BKN atau Kemenpan RB terkait dengan kapan dibuka. Tapi tentu karena sekarang sudah ada Kemenpannya tidak lama lagi ya. Betul. Ini ada pertanyaan yang lebih serem nih dari Malaikat Gemoy. Pertanyaannya, Bu, kenapa info P3K tahun ini tidak bersamaan dengan info CPNS? Karena regulasi dan penetapan formasi seleksi CPNS telah selesai terlebih dahulu, sehingga tidak perlu menunggu pelaksanaan P3K. Mana yang lebih dulu gitu ya Pak Ses ya. Ada lagi pertanyaan dari Edi Sutikno, Pak Edi, semoga sehat selalu. Untuk pengangkatan P3K tahun 2024 berkenaan dengan Kepmenpan RB nomor 348 diambil peringkat terbaik. Maksudnya gimana sih ini? Sedangkan untuk pengadaan tahun lalu tidak ada PG, gimana maksudnya? Jadi seperti yang disampaikan di awal Bu Dijen, bahwa ada beberapa kriteria untuk pelamar. Nah, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik perankingan. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas dulu rankingannya. Yang kedua, guru XTHK 2. Yang ketiga, guru non ASN yang terdaftar dari database BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah. Nah, yang keempat, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Yang berikutnya adalah baru yang ke lulusan PPG, prajabatan atau PPG yang calon guru. Urut-urutannya. Terima kasih Pak Ses sudah membantu saya menjawab dengan bagus sekali. Apresiasi saya berikan kepada kami
dan beliau mengatakan dari Zaniah Mat, seandainya buka tanpa prioritas lebih adil. Gimana nih Pak Ses? Baik Bapak Ibu Guru, perlu dipahami bahwa pelamar prioritas merupakan pelamar yang telah memenuhi atau lulus passing grade di tahun 2021 Bu Dirjen, yang belum mendapatkan formasi dengan pertimbangan tentunya keterbatasan formasi yang diusulkan oleh Pemda. Nah, di tahun sebelum tahun 2024 tentunya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ses. Ini ada pertanyaan lagi, kita berkejaran dengan waktu, pertanyaan masih banyak. Dari Nurasiah, Ibu Nurasiah 246, selamat sore Bu. Apakah tahun ini bisa lintas daerah Bu untuk P3K? Jadi seperti yang tadi saya jawab ya. Jadi seleksi ASN P3K terlaksana berdasarkan usulan formasi dari instansi daerah. Instansi tersebut sedang berupaya memenuhi kebutuhan kekurangan ASN di daerahnya sendiri. Jadi belum bisa melamar instansi daerah. Ya nanti mungkin di masa yang akan datang, ketika sudah tuntas semua ini, baru kita bisa guru-guru bisa melamar. Dari seleksi lulusan PPG Prajabatan, boleh memilih preferensinya di mana. Jadi sekarang kan PPG Prajabatan itu ada preferensi tempat memilih, misalnya dari Solo, dia pengen di Sulawesi Utara juga boleh, tapi pada saat ngelamar, dia sudah menyebutkan preferensi pilihannya kemana. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Rabiah Halawadiah, Ibu Rabiah. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rabiah Al-Adawiyah, honorer dari tahun 2022. Status P tahun 2023. Tidak masuk dalam database BKN. Hanya masuk P4 untuk tes P3K tahun 2024. Kenapa harus ikut tes lagi Bu? Gimana Pak? Jadi ini Ibu Guru, Bu Rabiah. Seluruh peserta yang belum lulus passing grade di tahun 2021 itu tetap perlu melakukan tes seleksi kembali. Karena pada dasarnya ketika tidak menjadi pemenang berarti tidak lulus, sehingga tes kembali di periode berikutnya. Sepertinya ini umum ya, di seleksi apapun seperti sama, itu ya. Semuanya sama. Jadi semangat ya Bu Rabiah. Tetap semangat Ibu. Saya yakin kalau Ibu pernah lulus ya, pernah mengikuti tes, tapi akan lebih mudah untuk mengikuti tes berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rere Tias, Bu Nunu untuk P3K yang tahun lalu sudah daftar di akun. Apakah di tahun 2024 buat akun baru lagi atau tidak? Buat lagi nggak Pak? Ini dari Ibu Tias. Seleksi SMP3K terlaksana pada tahun tertentu, sehingga diperlukan proses pendaftaran atau pembukaan akun baru di tiap tahunnya. Ini kan prosesnya berbeda tahun untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tadi aktif dan sebagainya. Masih aktif, masih ada, masih jadi guru, belum berhenti jadi guru. Ini ada pertanyaan lagi dari Helisa_HS. Kapan P3K buka? Apakah P1 swasta memilih formasi atau sudah terkunci penempatannya? Baik, seperti yang sampaikan di depan terkait dengan kapan dibukanya seleksi P3K untuk P1. Ini kita menunggu jadwal dulu Bu Dirjen, Pak Guru dari BKN. Dalam waktu dekat tentunya akan dikeluarkan. Untuk pelamar prioritas swasta telah dipetakan formasinya oleh pemerintah daerah. Namun tentunya harus melengkapi surat izin mendaftar dari ketua yayasan. Seperti yang tadi ya. Yang jadi, awal sudah kita sampaikan. P1 swasta tetap ada syarat yang tadi di atas kita sudah sampaikan, nanti diputar kembali. Ini ada pertanyaan dari Idea Prakoso, Pak Idea Prakoso, izin Bu bertanya, guru Dapodik Negeri tahun 2023, jalan 4 semester, apa bisa daftar P3K? Bisa mendaftar. Bisa ya. Aktif mengajar paling sedikit 2 tahun. Berapa sih 2 tahun? 2 tahun atau 4 semester Bu Dirjen, berturut-turut atau terus menerus. Berarti minimal terdaftar di Dapodik di Oktober tahun 2022. Jadi Pak, kalau Oktober 2022 itu TMT-nya itu sudah aktif mengajar 4 semester berturut-turut. Jadi Bapak bisa ya, semangat Pak, saya yakin Bapak bisa. Ini ada pertanyaan dari Samhidayat_izin. Pertanyaannya, apakah formasi guru bahasa daerah, bahasa asing, dan mapel kejuruan dibuka tahun ini? Gimana, baik, formasi mata pelajaran bahasa daerah seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, dan bahasa asing seperti bahasa Prancis, Jerman, dan lainnya terbuka. Sepanjang formasi tersebut diusulkan oleh instansi daerahnya. Jadi tahun ini sudah ada ya? Sudah ada bahasa daerah. Jadi kalau daerahnya itu mengusulkan, ya sekarang ini sudah ada Jawa, bahasa Jawa, bahasa Madura, Sunda, Madura, Bali ya. Betul.
Baik itu Pak, Bu jawabannya ya. Silahkan kalau instansi daerahnya belum mendaftar didorong untuk membuka formasi jika ada kebutuhan untuk guru mapel bahasa daerah di daerahnya masing-masing. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana nasib guru yang tidak terdaftar di PKN tapi terdaftar di Dapodik? Jadi sesuai dengan Kepmen Pan RP 348 tentu dapat mendaftar karena tadi kita sudah sampaikan ya. Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat dia mengajar saat ini bisa mendaftar. Jadi jangan khawatir meskipun tidak ada di database PKN. Betul. Selanjutnya ada cewek Madura nih Pak yang nanya. Real. Saya honorer negeri 12 tahun lulusan PPG, apakah ada afirmasi nilai Bu? Ada nggak Pak? Afirmasi diberikan pada nilai seleksi kompetensi teknis tentunya Bu Dian. Jadi semua PPG semua, ya? Iya, betul, semua yang punya serdik dapat afirmasi kompetensi teknis. Ya, jadi Bapak Ibu bersyukur yang sudah punya sertifikat pendidik. Tapi tentunya diperhatikan Bu Dian, linearitasnya juga betul diperhatikan. Baik, saya melanjutkan untuk pertanyaan dari Dila Mayang. Pertanyaannya honor 3 tahun tapi belum terdaftar di PKN. Apakah bisa daftar P3K? Selama ini Dila Mayang itu Bapak atau Ibu ya? Selama Bapak atau Ibu merupakan guru honor di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik, Kemendikbudristek dan aktif mengajar 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus, situasi tempat mengajar saat mendaftarnya bisa berizinan untuk ini kan. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semua pertanyaannya. Saya ini ada aneh nih sama Bapak Ibu, banyak sekali yang bertanya terkait dengan PPG Prajabatan atau calon guru. Padahal tadi di atas sudah dijelaskan ya bahwa lulusan PPG Prajabatan itu masuk kategori yang bisa melamar P3K dan formasinya itu adalah mengganti guru pensiun, berbeda dengan formasi yang redistribusi untuk guru-guru non ASN. Jadi betul. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kuliah yang benar adik-adik ini setelah lulus nanti pada saatnya bisa mengikuti seleksi P3K dan sertifikat pendidik yang dimiliki itu bisa mendapatkan afirmasi. Iya. Jadi kenapa ada tagar Prevo PPG Prajab, Save PPG Prajab. Lah Anda ini prioritas gitu ya. Bapak Ibu kawal PPG yang dikawal yang apa? Itu bukannya program prioritas kita, yang pasti harus kita kawal Bapak Ibu. Nah, karena banyaknya pertanyaan boleh nanti kita agendakan khusus untuk PPG Prajabatan untuk live ngopi IG berikutnya. Baik, jadi sekali lagi PPG Prajabatan itu mendapatkan keistimewaan bahwa kepemilikan sertifikat PPG Prajabatan meskipun adik-adik ini baru lulus kuliah berkesempatan untuk mengikuti seleksi P3K dan mendapatkan afirmasi loh untuk serdiknya gitu ya. Jadi nggak perlu lagi khawatir. Yang penting adalah menyelesaikan kuliahnya dengan baik-baik dan berdoa. Hati yang baik itu akan membantu dalam semua capaian Bapak Ibu semuanya. Betul. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak Ses, terima kasih ya sudah menemani saya dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Meskipun masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami kurasi kembali. Ini terima kasih kepada Bapak Ibu Guru 3.900, Bapak Ibu Guru yang masih setia menemani saya di live ngopi sore hari ini. Dan ada pertanyaan yang banyak tentang PPG Prajabatan. Dan sebenarnya jika adik-adik lulusan PPG Prajabatan atau yang sekarang sudah menjelang lulus, dan menyimak dengan baik itu bisa melihat sih kategori lulusan PPG Prajabatan yang tidak ada di Dapodik, yang masuk kategori terdata di lulusan PPG itu berkesempatan mengikuti seleksi. Jadi sudah mendapat kesempatan untuk kuliah dengan beasiswa, gunakan kesempatan ini untuk ikut seleksi. Ya, Anda sudah menjadi prioritas di kami dan seperti yang selalu saya sampaikan, lulusan PPG Prajabatan itu yang akan mengganti guru-guru pensiun. Ke depan. Ya, betul. Ke depan ya, tergantung. Dan kami sudah memetakan ya, mengkoordinasikan ini dengan KL-KL yang terkait. Betul. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berkunjung ke beberapa daerah, termasuk yang terakhir ini ke Provinsi Lampung. Ya. Dan saya selalu berkesempatan untuk berdialog dengan guru penggerak yang diangkat jadi kepala sekolah, guru penggerak yang sudah diangkat menjadi pengawas, guru penggerak yang sudah menjadi ASN P3K, lulusan PPG Prajabatan yang sudah menjadi ASN P3K,
yang guru-guru yang sudah mengabdi lama di sekolah, guru penggerak saja yang penuh dedikasi mengajar di sekolahnya. Kisah-kisah itu selalu membuat saya terharu dan bangga betapa luar biasa semangat dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia untuk terus bergerak, berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu jadilah guru yang selalu dirindukan murid dan selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi. Karena Bapak Ibu guru semua adalah agen transformasi pendidikan di Indonesia yang menggerakkan ekosistem pembelajaran untuk mendorong terwujudnya Merdeka Belajar. Oh ya. Bapak Ibu bekerja dengan baik, kami di sini terus berupaya memperjuangkan pencapaian visi kami menjadikan profesi guru bermartabat, mulia dan membanggakan. Dan sejahtera Bu Dirjen tentunya. Nah, tentu untuk bisa bermartabat, mulia dan membanggakan salah satunya adalah sejahtera, yaitu satu melalui SNP 3K, yang kedua melakukan akselerasi PPG guru tertentu dan mengganti guru-guru pensiun hanya dengan lulusan PPG Prajabatan. Tidak ada lagi guru-guru masuk di satuan pendidikan bukan lulusan PPG Prajabatan. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara Pak Ses. Yes, Bu Dirjen. Mari kita tutup IG kita, live IG ini dengan pantun. Ya, tolong Pak Ses dan semuanya mengucapkan cakep dan juga diperlihatkan yang masih setia memantengin live IG kita sore hari ini. Amnesty Kopi, lambaikan tangan. Mantap. Bapak Ibu Kepala boleh berlambai tangan. Tim sukses kita untuk live IG kita boleh disampaikan lambaikan tangannya. Nah, saya tutup dengan pantun. Ada gajah berlari cepat. Cakep. Burung murai batu nyaring bersuara. Cakep. Bapak Ibu guru, ayo semangat. Cakep. Semoga lulus seleksi ASN P3K. Cakep. Bapak Ibu, terima kasih yang masih setia mendampingi saya. Sampai bertemu di sesi ngopi bareng berikutnya. Semoga Bapak Ibu semangat terus tanpa kena lelah dan jangan patah semangat. Jangan lupa berdoa dan berpikir positif. Karena itu yang akan membantu Bapak Ibu mencapai semua cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu.